Oke teman-teman semuanya, hari ini kita akan membahas tentang cara berpikir positif di saat dunia kamu terasa sangat-sangat berantakan. Mungkin bagi kalian ngerasa bahwa, kalau misalnya cuma ngomong berpikir positif mah gampang, semua orang juga bisa, motivator di luar sana juga bisa. Tapi prakteknya emang mudah. Emang kalau saat kita diperhadapkan masalah, emang semudah itu berpikir positif teman-teman. Nah, jadi bagi kalian yang ngerasa seperti itu, memang saya katakan bahwa berpikir positif di saat dunia kita terasa sangat-sangat berantakan itu tidaklah mudah, teman-teman. Tapi saya tidak katakan itu tidak bisa. Tidak mudah bukan berarti tidak bisa, karena di luar sana banyak orang yang bisa, orang yang tetap tenang di dalam menghadapi masalah. Orang yang bisa tetap mengambil keputusan dengan bijak di saat mengalami masalah yang besar. Orang yang tetap bisa berpikir dengan jernih walaupun dia mengalami masalah yang sangat besar. Karena cara kita berpikir itu bisa dilatih, teman-teman. Tergantung dari mindset kita masing-masing. Karena itu hari ini kita akan bongkar apa sih yang ada di dalam pikiran orang, kenapa orang tetap bisa berpikir positif ketika dunianya dia terasa sangat-sangat berantakan, teman-teman. Jadi kita akan masuk ke poin yang pertama. Jadi ketika kita mengalami suatu permasalahan di dalam kehidupan kita, yang kita ngerasa bahwa kehidupan kita ini terasa berantakan banget, hal yang pertama adalah kita harus berpikir positif. Jadi, pikiran positif itu sangat penting, teman-teman. Mungkin kalian ngerasa bahwa, gampang kalau ngomong. Memang berpikiran positif di saat badai kehidupan datang itu tidak gampang ya, teman-teman. Ada hal-hal yang harus kita sadari sehingga itu bisa menjadi trigger supaya kita bisa berpikiran positif, teman-teman. Jadi ada beberapa caranya, teman-teman. Jadi misalnya saya punya masalah pribadi dengan orang. Ya mungkin bagi saya itu adalah masalah yang serius, apalagi kalau misalnya saya harus berhadapan dengan orang tersebut dan mungkin orang ini punya suatu hal yang membuat saya jengkel atau kata-kata dia yang menyakiti hati saya, teman-teman. Dan itu membuat saya terngiang-ngiang terus. Akhirnya apa yang terjadi? Makan nggak enak, mau tidur susah, insomnia, mau kerja juga jadi nggak fokus, akhirnya kita juga nggak ceria. Akhirnya itu berdampak ke semua aspek kehidupan kita ya teman-teman. Akhirnya orang-orang di sekitar kita juga ngerasa bahwa ada apa nih dengan kita? Kok kita jadi berbeda? Seperti itu. Dan dampak dari pola pikir yang negatif ini akhirnya mengganggu kesehatan mental kita, mengganggu hubungan kita, bahkan ketika kita ingin mengambil sebuah keputusan, belum tentu itu adalah keputusan yang paling bijaksana yang keluar dari dalam diri kita, teman-teman. Jadi kita harus sadar, ketika kita menghadapi masalah dengan orang lain, kita harus sadar bahwa saya punya masalah dengan orang ini, tetapi saya harus berhenti berasumsi yang buruk tentang orang ini. Saya harus berhenti memikirkan kemungkinan-kemungkinan yang buruk terjadi ketika saya bermasalah dengan orang ini. Karena biasanya 90% teman-teman, hal yang kita khawatirkan, hal yang kita takutkan ketika kita bermasalah dengan orang lain, biasanya tidak terjadi, teman-teman. Karena apa? Karena kita sudah berasumsi yang tidak-tidak. Kita sudah berasumsi orang ini akan ngapain aja gitu. Pasti asumsi kita tuh lebih banyak jeleknya daripada baiknya. Ternyata ketika kita sudah melewati, ternyata orang ini nggak sejelek yang saya kira ya. Ternyata setelah saya menghadapi permasalahan saya, ternyata masalah saya tidak seseram atau tidak semenakutkan yang saya pikirkan ya teman-teman. Jadi kita harus sadar, kita harus dobrak kesadaran kita bahwa stop untuk berhenti berasumsi hal-hal yang negatif. Kita harus mulai berpikirkan kesempatan-kesempatan. Jadi kalau misalnya kita ngerasa, kita bermasalah dengan orang lain, kita ngerasa, ini 90% jelek. Berarti ada 10% hal yang baik yang kemungkinan yang bisa terjadi. Kenapa kita nggak fokus kepada hal yang baik yang kemungkinan bisa terjadi itu? Jadi kita harus fokus kepada kemungkinan-kemungkinan hal terbaik yang bisa terjadi daripada kita fokus kepada hal-hal yang kemungkinan terburuk yang bisa terjadi, teman-teman. Jadi konsep positive thinking ini adalah alat bagi kita untuk bisa bertahan dan berkembang di tengah situasi yang sulit, teman-teman. Kalau misalnya kita bisa fokus kepada hal yang baiknya, maka saya ngerasa kehidupan kalian akan berubah. Oke, misalnya saya contohkan ya, ada satu kasus terakhir yang lagi rame ya teman-teman, salah satu pemuka agama yang mengatakan ya mengolok-olok salah satu pedagang tukang es ya. Jadi ini lagi viral banget ceritanya dan kalian pasti tahu lah teman-teman.
Ini saya tidak bermaksud untuk membenarkan apa yang terjadi ya teman-teman, tapi sebagian besar orang hanya fokus kepada hal yang negatifnya. Hal yang negatifnya apa? Kok ulama bisanya ngomong kayak gini? Kok pemuka agama bisa-bisanya ngomong menggoblok-goblokkan orang? Misalnya seperti itu ya teman-teman. Akhirnya apa? Ketika orang berpikiran hal yang negatif, maka yang keluar, respon yang keluar dari mulut, dari perkataan, dari tingkah laku, semuanya juga hal yang negatif. Akhirnya apa? Akhirnya dia ikutan mencaci maki pemuka agama tersebut, dia menjelek-jelekan, dia mengolok-olok, dia mengkomentar macam-macam, bahkan ada yang mengancam. Hal ini kan akhirnya tidak membawa hal yang baik ya di dalam kehidupan kita, teman-teman. Jadi, ketika kita berpikiran negatif di tengah suatu permasalahan, maka respon kita juga akan menjadi negatif, teman-teman. Tapi kalau misalnya kita berpikir positif, saya cukup mengingatkan, cukup menasehati, ya merespon secukupnya, kayak gitu. Tapi saya melihat ketika saya trigger diri saya bahwa, oh ya, saya harus melihat hal yang positifnya. Oh, ternyata ada hal positifnya juga. Pertama, misalnya si ulama tersebut akhirnya pasti dia akan belajar sesuatu tentang kehidupan dan dia menjadi orang yang jauh lebih berhati-hati di dalam berkata-kata. Terus yang kedua, dari sisi pedagang tukang es ini, dia juga mendapatkan berkah, dia dapat umroh, dia dapat wawancara di mana-mana yang dibayar, kayak gitu ya teman-teman. Habis itu juga ada donasi mungkin ke bapak tersebut, dan nggak menutup kemungkinan bapak tersebut akhirnya mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, teman-teman. Nah, cara kita berpikir positif seperti inilah yang akhirnya mengubah paradigma kita, dan akhirnya kita, apa yang kita keluarkan, respon kita pun positif. Dan setiap hari pun akhirnya yang dari awalnya kita bersungut-sungut, ikutan marah, ikutan sebel, ikutan benci, sehingga aura kita gelap, kita menjadi orang yang ceria, having fun. Oh ya, ya udah, kalau misalnya sebel ya udah stop di situ, dan kita sekarang berubah, kita ngelihat, oh ya ternyata ada loh sisi positifnya gitu. Jadi berpikiran positif itu sangat-sangat penting. Sekali lagi, itu adalah alat untuk kalian bertahan dan berkembang di masa-masa sulit. Oke, kita masuk ke poin yang kedua. Jadi di saat kalian ngerasa bahwa dunia kalian sangat berantakan, kalian harus bisa memahami situasinya dengan perspektif yang realistis. Jadi misalnya, kalau kalian emosi, kalau kalian takut, kalau kalian marah dan kalian kecewa, ya kalian harus terima hal itu. Bahwa kalian sadar bahwa, oh ya, aku mungkin boleh kecewa, aku boleh takut, aku boleh marah, aku boleh khawatir. Boleh nggak? Ya boleh, teman-teman. Karena kita ini manusia, kita punya perasaan, kita punya rasa emosi, dan itu adalah wajar. Tetapi kalau misalnya berlarut-larut, nah itulah yang tidak wajar, teman-teman. Karena semua itu bisa dilatih dan bisa dikontrol, teman-teman. Jadi jangan selalu bilang kesabaran orang tuh ada batasnya, tapi batasnya itu bisa kita atur, bisa kita kontrol, kita yang tentukan, teman-teman. Kalau misalnya kita mau belajar cara mengendalikannya, ya pasti bisa, kayak gitu loh. Jadi kalau misalnya kita udah mengakui dulu bahwa, oh ya, saya sempat emosi, saya takut, saya kecewa, saya marah, dan cukup sampai di situ, teman-teman. Jadi kalian harus embrace kelemahan kalian. Kalian menerima kelemahan kalian, tetapi kalian harus sadar bahwa, oh ya, ini adalah kelemahan saya. Kelebihan saya apa nih? Dengan kalian mengakui kelemahan kalian, kalian juga sebenarnya sedang mengakui kelebihan kalian. Pasti setiap orang itu memiliki kelemahan dan kelebihan. Kalau kalian punya kelemahan, kalian harus bounce back apa kelebihan yang saya miliki. Kalau misalnya saya menghadapi sebuah masalah, supaya saya tahu di mana kelemahan dan kelebihan saya harus mengidentifikasi sumber masalah tersebut dulu, teman-teman. Jadi misalnya saya punya masalah dengan orang lain, saya harus identifikasi kira-kira permasalahannya di mana sih. Kalau misalnya kelemahan saya, oh iya, mungkin kalau saya punya kelemahan, saya emosi, saya emosian mungkin. Ketika saya emosian, saya akan bertingkah seperti ini. Mungkin saya akan menyakiti hati dia, kayak gitu. Akhirnya, dengan kalian mengembrace kelemahan kalian, kalian juga harus tahu, oh iya, ternyata sumber masalahnya di sini nih. Ada hal-hal dari perilaku saya, misalnya, yang membuat ini menjadi masalah. Atau seandainya memang masalahnya datang dari orang lain, ya kayak gitu, berarti kalian harus mengidentifikasi, oh iya, mungkin karena perkataannya dia seperti ini yang akhirnya membuat saya kecewa. Kalian harus terima hal itu, dan kalian harus lihat kembali lagi ke sisi positifnya. Oh ya, kalau misalnya perkataan dia
membuat saya kecewa, berarti kelebihan saya adalah bagaimana cara saya untuk merespon. Karena cara saya untuk merespon itulah yang menentukan nanti bagaimana kita memahami situasi ini, bagaimana situasi ini bisa berkembang. Kalau misalnya saya merespon perkataan orang yang negatif dengan saya berkata hal yang negatif juga, tentu saja permasalahan akan semakin rumit. Permasalahan akan semakin besar. Jadi kita harus fokus kepada aspek yang bisa kita kendalikan. Kalau misalnya kita ngerasa bahwa, oh ternyata sumber masalahnya ini adalah aspek-aspek yang bisa saya kendalikan, maka saya harus memperbaiki aspek yang di dalam kontrol atau kendali saya, teman-teman. Misalnya, yang bikin masalah adalah perkataan saya nih, mulut saya nih. Berarti saya harus meminta maaf. Saya harus mencabut kata-kata saya dan saya harus meminta maaf. Tapi kalau misalnya aspek sumber masalahnya ada di orang lain, berarti kita harus tetap fokus kepada apa yang bisa kita kendalikan, bagaimana cara merespon kita. Kalau misalnya orang yang berkata jelek tentang kita jangan membalas, atau kita jangan merespon hal-hal yang tidak perlu, teman-teman. Karena orang ngomong kasar, orang ngomong hal-hal yang menyakiti kita, itu kadang mereka nggak sadar ya, teman-teman. Tapi kita yang mendengarkan, kita yang merasa, itu kita tuh kecewanya bisa sampai berlarut-larut. Tapi orang yang ngomong tuh udah lupa aja gitu apa yang dia katakan, teman-teman. Percuma kamu sakit hati kepada perkataan orang sendiri mengatakan itu nggak pakai mikir gitu loh, teman-teman. Tapi kamu mikirnya berlarut-larut gara-gara perkataan orang tersebut. Yang rugi siapa? Yang rugi kalian, kayak gitu loh. Jadi sekali lagi, jangan menghabiskan energi kalian untuk hal yang tidak bisa kalian kendalikan. Silakan kalian fokus kepada aspek-aspek yang bisa kalian kendalikan saja, teman-teman. Oke, kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu bagaimana teknik berpikir positif yang mudah dan dapat diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi yang pertama adalah kita latihan untuk afirmasi positif di dalam setiap masalah kita. Jadi misalnya ketika kita menghadapi sebuah masalah, kita harus belajar untuk mengafirmasi positif di dalam kehidupan kita. Jadi afirmasi positif itu contohnya misalnya kita ada permasalahan, terus kita berkata-kata kepada diri kita sendiri. Oh, saya bisa kok. Oh, saya kuat. Oh, saya mampu. Oh, saya pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Saya pasti bisa menghadapi masalah ini. Oh, saya pasti bisa mengampuni orang tersebut. Oh, saya tidak akan sakit hati kepada orang ini. Itu adalah contoh afirmasi yang positif, teman-teman. Lalu kita juga bisa reframe hal yang negatif ke positif. Contohnya, kalian sering sekali berkata bahwa saya ini adalah orang yang gagal. Tapi saya bisa ganti atau reframe kata-kata tersebut menjadi saya ini adalah orang yang belajar dari kesalahan ini. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi, beda. Ini maknanya sangat-sangat beda, teman-teman. Jadi, kalau misalnya kalian berkata bahwa kalian adalah orang gagal, itu sudah stop di situ, teman-teman. Udah nggak ada hal yang positifnya gitu ya, teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian reframe menjadi saya orang yang belajar dari kesalahan ini. Walaupun kalian mengalami kesalahan, tapi ada hal yang bisa kalian petik. Itu membuat kalian bertumbuh dalam kehidupan kalian, teman-teman. Kelihatannya ini adalah kata-kata yang sangat sederhana, tetapi sebenarnya ini sangat powerful di dalam kehidupan kita masing-masing, teman-teman. Terus, teknik positif yang ketiga adalah kalian harus belajar untuk bersyukur, teman-teman. Minimal kalian latihan bersyukur adalah dengan cara kalian bisa aja menuliskan di kertas atau dimanapun juga di HP kalian setiap hari 3 poin minimal. Kalian bersyukur dalam hidup kalian hari ini tentang apa? Nah, itu adalah cara mudah untuk melatih untuk bersyukur. Ketika kalian sudah terbiasa untuk melatih diri kalian untuk bersyukur, teman-teman, maka ketika kalian menghadapi masalah, kalian akan bersyukur juga. Kalian akan melihat, oh ya, dari masalah ini ada hal yang bisa saya syukuri. Nah, tetapi cara melatihnya adalah yaitu tadi, kita harus melatih, mungkin menulis di kertas atau di HP, setiap hari minimal kita tulis 3 hal apapun itu yang bisa kita syukuri dari hari ini. Oke, teman-teman, kita masuk ke poin yang keempat. Kalau misalnya kalian merasa dunia kalian sangat-sangat berantakan, kalian harus bisa mengelola lingkungan kalian. Karena lingkungan itu penting. Itu akan membawa energi yang positif di dalam kehidupan kalian. Misalnya, cara kalian bergaul dengan orang. Misalnya, kalian sudah punya banyak masalah ya. Dan kalian cerita kepada orang yang orang tersebut mungkin tidak memberikan solusi yang baik di dalam kehidupan kalian. Contoh, misalnya kalian cerita sama temen nih.
terus teman kalian itu membenarkan apa yang kalian perbuat. Misalnya kalian bermusuhan dengan si A atau si B, dan teman kalian bilang, oh ya memang kamu ini benar, oh ya memang gini. Belum tentu teman yang mendukung kamu itu menjadi pengaruh yang positif buat kamu. Karena sesekali teman yang baik itu memang harus menegur kalau kita benar-benar salah, teman-teman. Jadi jangan sampai kita dapat orang-orang yang ngerasa bahwa, oh ya, kamu tuh harus mendukung aku tuh cuma pengen didengar. Kalau kamu cuma pengen didengar, ngomong nih sama dinding, nggak ada manfaatnya. Mending kamu cerita sama orang yang memang lebih dewasa atau open-minded daripada kamu. Sehingga ketika kamu mengalami masalah, orang tersebut bisa memberikan nasihat yang tepat sasaran, teman-teman. Tidak hanya nasihat-nasihat yang menyenangkan telinga kamu. Kadang memang nasihat yang membangun itu terkadang nggak menyenangkan, teman-teman. Bikin panas di kuping. Tapi sebenarnya itu membangun mental kita secara pribadi, teman-teman. Kadang ada hal yang harus kita disadarkan, oh ya ternyata apa yang saya perbuat ini ternyata mungkin nggak benar ya. Dari nasihat dia saya belajar, oh ya ternyata ada hal yang memang harus saya perbaiki juga. Jadi lingkungan sosial itu sangat-sangat penting ketika kalian mengalami dunia yang sangat berantakan. Pilihlah orang-orang yang tepat, bergaulah dengan orang yang tepat, yang punya energi yang positif, teman-teman. Sehingga ketika kalian mengalami suatu masalah, mereka itu datang untuk menolong dan membangun Anda. Tidak hanya mendorong Anda, tapi nggak tahu dorongnya tuh arah kemana. Jangan-jangan Anda didorong ke arah jurang, teman-teman. Jadi carilah teman-teman yang positif dan bermanfaat bagi Anda. Dan yang paling penting juga, kalian harus mengkonsumsi hal-hal yang positif. Jadi kalau kalian lagi masalah dengan orang, jangan sampaikan masalah tersebut di sosial media, cari dukungan kepada kalian. Jangan, teman-teman, gak ada gunanya. Kalian sharing di sosial media tentang permasalahan kalian, orang tuh juga nggak akan peduli sebenarnya sama kalian, teman-teman. Kecuali kalian cantik. Tapi itu pun kalau misalnya cantik, yang respon cowok-cowok tuh biasanya ada maunya, teman-teman. Udahlah, jangan share permasalahan kalian di sosial media. Itu malah memperburuk citra diri kalian, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian ada permasalahan, jangan main sosial media dulu. Apalagi kalau misalnya kalian buka quote-quote yang hanya menyenangkan mata kalian sendiri, teman-teman. Kalau misalnya kalian bermasalah dengan misalnya pasangan, terus kalian mendengarkan lagu-lagu yang galau, wah itu udah pasti hati kalian, mood kalian udah tambah ngedrop ya, teman-teman. Jadi selain lingkungan orang-orang yang positif itu penting, konten yang kalian konsumsi itu juga penting, teman-teman. Kalau misalnya kalian sering denger lagu melo, ya pasti hari-hari kalian akan melo. Tapi kalau misalnya kalian suka dengan hal-hal yang positif, suka dengan konten-konten yang membangun, konten-konten yang merubah mindset kalian, ya pasti cara berpikir kalian juga berbeda nantinya, teman-teman. Jadi mengelola lingkungan dan mengelola energi di sekitar kalian itu sangat-sangat penting. Poin yang kelima, di dalam mengendalikan masalah di dalam kehidupan kalian, kalian harus punya teknik relaksasi dan mindfulness. Jadi kalian harus tenang. Gimana sih caranya tenang? Cara tenang itu gampang, teman-teman. Jadi misalnya pertama, kalian berusaha untuk mengatur nafas kalian. Biasanya kalau orang yang emosi itu nafasnya cepet. Gitu ya, teman-teman. Kalau misalnya kita mencoba ketika kita lagi menghadapi permasalahan dan kita emosi gitu ya, teman-teman. Kita coba tarik nafas. Keluarkan perlahan. Dari cara bernafas kita itu aja, itu sudah merubah adrenalin kita, teman-teman. Terasa nggak? Saya tadi ngomongnya coba tut. Begitu saya tarik nafas perlahan, cara ngomong saya semakin pelan, teman-teman. Nah, itu juga bisa kalian terapkan. Kalau misalnya kalian punya masalah yang tiba-tiba mengganggu pikiran kalian, tarik nafas. Makanya kan ada orang yang menghela nafas, tapi menghela nafasnya nggak usah yang gitu juga, nggak usah, teman-teman. Itu nanti sekitar kalian lah, ngapain sih nih orang ini, nggak usah sampai segitu. Itu namanya alay, teman-teman, alay. Jadi kalian bisa tarik nafas. Jadi sederhana aja. Jadi dengan kalian melakukan hal yang sederhana ini, itu sudah merubah mood di dalam diri kalian, teman-teman. Dengan kalian menarik nafas dan mengeluarkannya perlahan, itu sudah memberikan energi yang baru di dalam kehidupan kalian. Kalau nggak percaya,
Coba deh. Kalau misalnya kalian lagi emosi ya, terus kalian coba mengatur pernafasan kalian. Pasti itu akan sangat-sangat bermanfaat deh. Terus kalau misalnya kalian masih belum terbantu dengan pernafasan, kalian bisa coba meditasi secara singkat. Ya, jadi kalian bisa berdiam diri, kalian bisa berdoa, tanya sama Tuhan kira-kira kenapa hal ini bisa terjadi kepada saya dan kira-kira Tuhan itu mau berbicara apa sih melalui masalah ini. Jadi kalian bisa meditasi teman-teman. Karena ada quote yang saya sangat senang, yaitu ketika kita tenang maka kita bisa berdoa teman-teman. Tapi kalau misalnya kita punya masalah gerasa-gerusu, tambah keputusan yang kita hasilkan biasanya malah tambah salah ya teman-teman. Lalu cara berikutnya kalau misalnya kalian ingin relaksasi ketika kalian punya masalah adalah kalian bisa berjalan atau berolahraga teman-teman. Karena olahraga itu melepaskan hormon apa ya saya lupa. Pokoknya hormon yang buat stres lah teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian berolahraga, sudah terbukti secara ilmiah teman-teman, itu mengurangi tingkat stres kalian. Makanya kalau ada orang stres itu sangat-sangat dianjurkan untuk berolahraga. Minimal kalian berjalan atau berlari teman-teman. Kalau misalnya kalian suka nge-gym, lakukan gym. Kalau suka berenang, lakukan berenang. Apapun itu yang penting bergerak. Ketika kalian bergerak, otak kalian ini akan lebih fresh. Darah kalian tuh nggak akan tersumbat di otak ya teman. Kok kalian berpikir secara keras gitu, lama-lama nanti syaraf di otak itu meletus teman. Syarafnya akhirnya stroke teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian olahraga, habis itu peredaran darah lancar, itu membuat pikiran-pikiran berat itu semakin ringan ya teman-teman. Oke, kita masuk ke poin yang keenam. Kalau misalnya kalian ngerasa dunia kalian berantakan, poin yang keenam ini sangat membantu. Kalian bisa fokus kepada tindakan-tindakan kecil yang bermakna. Jadi, kalian bisa alihkan fokus kalian sementara waktu dari permasalahan kalian kepada hal-hal kecil yang mungkin setiap harinya kalian terlewatkan. Contohnya aja, mungkin kalian bisa tiba-tiba beresin kamar, tiba-tiba bersih-bersih rumah, atau tiba-tiba kalian bisa membantu orang lain, membantu orang-orang yang ada di sekitar kalian, atau kalian bisa mempelajari hal-hal yang baru. Jadi, itu salah satu teknik ya teman-teman. Apalagi kalau misalnya kalian tahu di pembicara-pembicara publik itu, mereka tuh punya teknik break stage ya teman-teman. Jadi, kalau misalnya kelihatan audiens mereka itu udah mulai jenuh, pasti mereka akan mengeluarkan ya candaan atau guyonan supaya fokusnya itu teralihkan dulu. Ketika fokusnya teralihkan, baru nanti bisa balik lagi, akan jauh lebih fresh. Nah, ini teknik break stage ini bisa kita pakai di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita punya masalah yang kita ngerasa ini terlalu berat, alihkan fokus dulu ke hal-hal yang lain, teman-teman. Hal-hal sederhana, hal-hal yang kecil yang mungkin kita lewatkan setiap hari. Kadang saya pun melakukan hal yang sama ketika saya stres, mungkin tiba-tiba saya olahraga, tiba-tiba saya ngecat tembok, tiba-tiba saya bikin prakarya, kayak gitu. Itu adalah salah satu cara untuk mengalihkan fokus saya, teman-teman. Ketika saya mengalihkan fokus saya lebih rileks, dan ketika saya sudah ngerasa saya siap, saya akan kembali lagi untuk menghadapi permasalahan saya. Itu adalah salah satu tips yang sangat manjur sih menurut saya. Oke, kita masuk ke poin yang ketujuh, teman-teman. Ketika kalian merasa dunia kalian itu sangat berantakan, kalian harus ngelihat orang-orang yang pernah mengalami hal yang sama. Orang-orang yang mungkin mengalami masalah yang lebih berat, teman-teman. Tujuannya bukan mencari teman yang memiliki masalah yang sama dengan kita. Tidak. Tujuannya adalah melihat bagaimana cara mereka menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Bagaimana cara mereka bisa menemukan solusi di dalam permasalahan mereka masing-masing. Jadi kalian bisa mencari tokoh-tokoh yang sangat inspiratif di dalam kehidupan kalian, teman-teman. Bukan untuk melihat bahwa, oh kita punya permasalahan sama, enggak. Tapi ngelihat gimana cara mereka menghadapi masalah di dalam kehidupan mereka. Gimana cara mereka menemukan solusi, dan bagaimana cara mereka bisa memiliki pemikiran yang terbuka dan bisa menerima permasalahan mereka di dalam kehidupan mereka. Jadi misalnya kayak Helen Keller atau Nick Fucini. Kalian tahu Nick Fucini kan? Orang yang badannya cuma setengah, teman-teman, tetapi dia bisa menjadi motivator handal. Dia bisa menerima segala kekurangan yang ada di dalam dirinya. Nah, hal-hal seperti ini kan tidak mudah ya, teman-teman. Kita menerima kekurangan kita
ternyata justru itu menjadi suatu kelebihan di dalam kehidupan kita untuk bisa menginspirasi orang lain. Jadi jangan hanya fokus kepada kelemahan kita. Kalau misalnya kita hanya fokus kepada kelemahan kita, selesai, kehidupan kita akan semakin merosot. Tapi kalau kita ngerasa bahwa, oh ternyata kelemahan saya ini adalah suatu kelebihan di dalam kehidupan saya yang sudah Tuhan berikan, saya yakin kehidupan kalian akan terus meningkat, teman-teman. Oke, teman-teman, kita masuk ke poin yang terakhir. Berpikir positif itu bukan berarti sempurna, teman-teman. Jadi, poin-poin yang sudah saya sampaikan kepada teman-teman hari ini, itu bukan berarti kita itu hidup harus sempurna. Kita harus menerima bahwa kita itu manusia yang bisa aja kekurangan. Tetapi, di dalam segala kekurangan kita itu adalah proses yang bisa membuat kita menjadi orang yang jauh lebih baik. Karena hidup ini berbicara tentang proses. Kita tidak hanya bisa mengharapkan hasil yang instan, teman-teman. Semua itu ada prosesnya. Jadi, kita tidak harus menjadi orang yang sempurna. Tetapi kalau misalnya kita bisa menerima kelemahan kita dan kita bisa ngelihat, oh ternyata ada manfaat loh di balik segala masalah yang saya hadapi, maka kalian akan menjadi orang yang sangat luar biasa. Sekali lagi, saya bilang berpikir positif memang sulit, nggak segampang yang diucapkan ya teman-teman, tapi bukan berarti tidak bisa. Bisa dilatih, bisa dikejar, bisa untuk kalian coba teman-teman. Nggak ada yang nggak bisa. Kalian pasti bisa untuk melakukannya. Tentu saja sekali lagi ini bertahap, ini ada prosesnya dan kalian bisa latih. Yang penting kalian selalu isi hari-hari kalian dengan hal-hal yang positif, konten-konten yang positif. Saya yakin mindset kalian juga pasti akan semakin berkembang ke arah yang positif. Terkadang dunia itu memang terasa sangat berantakan ya teman-teman. Tapi kalian itu punya kekuatan yang sangat cukup untuk menciptakan satu titik terang di dalam kegelapan yang kalian hadapi. Tinggal bagaimana cara kalian memaksimalkan titik terang tersebut supaya semakin terang dan menyinari seluruh ruangan yang ada di isi hati kalian. Oke, tetap semangat bagi kalian yang ngerasa bahwa dunia kalian berantakan, tenang. Tidak seburuk itu dan tidak seperti yang kalian bayangkan. Tetap pupuk rasa positif di dalam diri kalian setiap hari dan saya yakin kalian bisa menghadapi semua itu dan kalian pasti akan melewati segala permasalahan yang ada di dalam kehidupan kalian. Kalau misalnya kalian masih punya unek-unek atau opini lain, silahkan feel free, kalian bisa tuliskan kolom komentar di bawah, nanti kita akan sharing bersama-sama. Saya Joshua Hovian, sampai jumpa lagi di sharing tentang mindset berikutnya.